Wahai malam, belai aku sampai mata ini terpejam. Dekap aku tertidur dalam kesunyian. Mataku sudah terlalu lelah. Lihat topeng-topeng sandiwara. Wahai malam, di mana teman sunyimu? Nyanyian burung hantu yang mampu membuatku terlelap. Apakah dia pergi karena tak pernah aku bayar? Apakah dia sama dengannya? Nyanyian merdu jika dengan uang. Suara lantang jika dengan uang. Penguasa bangsat yang minum darah rakyat. Kenapa semuanya harus dengan uang? Bagaimana dengan kami yang tak beruang? Apa akan ada keadilan? Bukankah Tuhan memberimu hati nurani, wahai kucing garong? Apa mungkin hatimu sudah diganti dengan sampah-sampah dan kotoran? Apa harus ku minta Tuhan yang mengadilimu? Agar kami si kecil merasa sama mendapat keadilan darimu. Wahai malam, hapuskan air mata saat ku terlelap dalam tidurku. Air mata mimpi buruk si kecil. Cerita tentang si bisu tak lagi didengar. Suara hati si kecil bergemuruh tak jadi persoalan. Wahai malam, kabarkan kepadanya
Aku menunggunya di pintu neraka. Begitu cepat hari berlalu. Seakan tak pernah kita rasakan detik demi detik waktu terus berjalan mengurangi sisa usia kita. Malam menggantikan siang. Hari kemarin menjadi hari ini. Dan akan terus berjalan sedetik pun waktu tak pernah berhenti. Begitupun sisa usia kita semakin dekat menemui rumah persinggahan terakhir. Mana yang dulu hebat? Mana yang dulu kuat? Sekarang tinggal sisa cerita saja. Semuanya mati di telan bumi. Yang tinggal hanyalah sebuah nama. Baikkah atau burukkah? Waktu silih berganti. Tiada yang sia-sia ini semua terjadi. Semua adalah ujian untuk kita, siapa yang masih bertahan dalam keimanan atau berganti kemunafikan. Semua keadaan mudah sekali berputar. Yang paginya baik siang berubah menjadi buruk. Yang sorenya buruk malam bersujud menangis memohon ampun. Yang dulu miskin menjadi kaya. Yang dulu kaya menjadi sengsara. Itu semua adalah ujian. Adakah di antaranya yang masih bersyukur atas kehendaknya? Ataukah merasa bangga, merasa hasil dari dirinya sendiri? Merasa hebat? Kebanyakan dari kita adalah manusia buta. Masa dulu yang pernah hebat sekarang tiada lagi. Musnah ditelan zaman. Lenyap ditinggalah nama. Semua manusia adalah tidur. Ketika ajal mampir merenggut jiwa, barulah sadar ternyata kita terbangun dari tidur yang lelap.
dunia hanya mimpi belaka. Jika mimpinya jatuh cinta, dia akan tersenyum-senyum. Saat terbangun semuanya hilang tak berjejak. Kematian adalah nasihat yang tak bersuara. Dengan diambilnya anakmu, istrimu, keluargamu, tetanggamu. Apakah kita tak mampu mengambil pelajaran darinya? Bahwa semuanya akan kembali. Akan sampai juga tiba waktunya. Tiada satupun manusia yang tersisa. Berbahagialah wahai kau jiwa-jiwa yang suci, sebaik-baik umat yang menyeru dalam kebaikan. Waktu yang berlalu tidak bisa kita tebus. Kesalahan lalu tidak bisa kita hentikan. Maka hari ini lebih baiklah dalam berbuat kebaikan. Dan sungguh-sungguh dalam beramal soleh. Dunia tidak lebih berarti dari selembar sayap nyamuk. Lalu apa artinya di kau di hadapannya? Dan terlaknat apa-apa yang ada di dalamnya. Karena dunia menjadikan banyak manusia lupa akan Tuhannya. Adakah yang indah dari yang terlaknat? Mereka hitam kelam dan celaka. Namun Tuhan taburkan permata di atas dunia ini. Cahayanya menjadi penerang bagi hati-hati yang kelam, mendinginkan api yang membara. Dikau yang diberi rahmat, bukan yang terlaknat. Yaitu dikau yang selalu menyebut namamu, dikau yang menjadi hambamu, dikau yang mencari jalan menuju ke hadapanmu. Kejarlah dunia dengan berlari kencang dengan batasannya. Jika waktunya tiba Tuhan memanggilmu, berhentilah. Datangi Ia dengan berserah diri. Raih tangannya,
dan bersujudlah dengan rendah diri, karena ia sangat rindu. Dunia yang menjadikan saudara menjadi musuh, sahabat saling membunuh, bertetangga menjadi keruh. Simpanlah dunia di dalam genggaman tanganmu, agar mudah dikau lepaskan untuk meraih tangan Tuhanmu. Jangan pernah simpan dunia dalam hatimu, mengakar mengalir dalam urat nadimu. Karena dunia akan mampu membakarmu, melenyapkanmu menjadi abu. Aku bukanlah seorang santri. Aku juga bukan anak menteri. Apalagi seorang priai. Ku coba berbuat baik, bukan karena aku orang baik. Justru aku belajar ingin baik, agar menjadi orang baik. Setiap napas akan lenyap tak berhembus dari raga. Setiap tubuh akan terbaring mati tak berdaya. Namun ada yang abadi dari diri, karya terbaik dari kebaikan, karya terburuk dari keburukan. Teruslah maju, teruslah melangkah maju ke depan, karena setiap bertanam akan tumbuh ilalang. Kita bukan bulan yang selalu disukai. Kita bukan kekasih yang selalu dicintai. Kita hanya pendosa yang belajar ingin perbaiki diri. Aku bukan malaikat yang selalu benar. Aku juga bukan setan yang selalu salah. Namun aku percaya Tuhan tahu apa yang ada di hati. Tuhan mengerti dengan diri. Tuhan menginginkan posisi diri kita saat ini. Sadarlah di mana posisi kita. Jika salah, bertaubatlah. Jika benar, jangan berbangga diri.
Orang tua bilang, jika hatimu baik, kau akan mudah berbuat baik. Kau akan didekatkan dengan orang-orang baik. Karena setiap langkah, Tuhan yang bergerak. Dan Tuhan yang menginginkannya. Pandangan buruk orang tentangmu jangan kau toleh. Ocehan buruk tentangmu jangan kau dengar. Karena setiap yang baik akan berpasangan dengan yang buruk. Sabarlah dengan yang baik. Bertaubatlah dengan yang buruk. Penilaian buruk orang tentangmu hanya akan menambah dosa buatnya. Akan menambah keburukan dirinya sendiri. Bersabarlah, maka kebaikan akan menghampiri. Hati seseorang tidak ada yang tahu, ikhlas atau tidak. Karena malaikat pun tidak tahu, kecuali Tuhan yang Maha Tahu. Sekali lagi, kami bukan orang baik. Kami hanya ingin menjadi baik dan belajar berbuat baik, agar kami menjadi orang-orang baik. Boleh saja kau mengatakan kita benar, tapi jangan pernah mengatakan kita yang paling benar. Setiap orang mempunyai sisi kebaikan. Setiap orang tidak terlepas dari salah dan dosa. Namun di mana posisimu saat ini, maka di sanalah tempatmu. Bertaubatlah dan jangan berbangga diri. Ayah, kembalilah ke dunia ini. Aku anakmu di sini. Aku lelah. Ingin sekali aku menangis di pangkuanmu, menumpahkan air mata dan kesedihanku. Tak ada pundak untukku bersandar, dan tak ada tangan yang kekal untuk sedikit meringankan bebanku dari kejamnya dunia ini.
Ayah, aku ingin menangis. Menangis di pangkuanmu, tumpahkan semua keluh kesah yang selama ini aku bendung, yang rasanya sudah ingin meledak. Menangis dan menjerit. Anakmu tak tahu harus kepada siapa, meminta pundak untuk bersandar. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Jika ada yang berbuat zalim kepadamu, lindungilah dirimu dari kejahatan mereka. Jika mereka meminta maaf, maafkan dan lupakanlah perbuatan buruk mereka. Karena hidup ini menjadi lebih indah jika tidak ada dendam dan kebencian. Jika ada yang memberikan kebaikan kepadamu, terimalah kebaikannya dengan dua tangan terbuka dan wajah mengembang senyum. Lalu balaslah kebaikannya dengan serupa atau lebih baik. Jika belum mampu, doakan dia dengan doa kebaikan dan keberkahan. Kemudian ingatlah kebaikannya seumur hidupmu. Jangan berbuat sebaliknya, memendam kebencian dan melupakan kebaikan. Karena hal tersebut hanya akan menambah beban hidupmu. Kapan kita akan berbuat baik kepada Allah dan kepada makhluk Allah jika hari-hari kita selalu dipenuhi kebencian dan dendam?
Setiap manusia di muka bumi ini akan menemui saat-saat terendah dalam hidupnya. Dan jika kau dalam posisi itu, yakinlah kau akan menemui saat-saat puncak dalam hidupmu. Jika hari ini kau menangis, di depan tawa sedang menantimu. Jika saat ini kau tersenyum, tangisan akan datang menghampirimu. Begitupun denganku. Keadaan itu akan terus terjadi kepada semua umat manusia, pada siapapun, tanpa kecuali, mau cantik, kaya, kuat, ataupun lemah. Waktunya tak ada yang tahu, bisa hari ini, bisa esok, atau saat ini sebelum matamu berkedip. Bersyukurlah di waktu ini, jika kau dalam keadaan baik. Bersabarlah jika kau dalam keadaan buruk, karena hari esok sedang menunggumu. Kau tidak akan pernah tahu hari esok apa yang akan terjadi, bahagiakah atau sedihkah. Tapi ada yang jelas menunggumu: kematian, perhitungan, surga dan neraka. Kau pun tidak akan pernah tahu tempat tinggalmu yang terakhir, surgakah atau neraka. Kau bebas melakukan apa saja di dunia ini. Mau jadi orang baik, silahkan. Mau jadi orang buruk, terserah. Tuhan tidak akan rugi dengan apa yang kamu perbuat. Kau kecil di hadapannya. Hanya saja, mampukah kau menerima akibat dari perbuatanmu? Setiap napas akan diminta pertanggungjawaban. Setiap langkah akan diminta pertanggungjawaban. Kau gunakan untuk apa napas yang diberi? Kau langkahkan kemana kaki yang diberi? Menuju firman Tuhankah atau berpaling darinya? Tuhanku, tolonglah kami. Kami manusia lemah pendosa. Bimbinglah kami ke jalan ridho-Mu, agar kami berakhir dengan bahagia. Umat manusia mengalami bermacam-macam kisah dalam hidupnya, dan semua mempunyai cerita sendiri-sendiri. Cerita itu takkan lepas dari penderitaan dan kebahagiaan, tangis, senyum, dendam dan kebencian akan selalu ada di dalamnya. Hidup adalah perjalanan menuju kematian, awal dari kehidupan abadi, akhir dari kisah hidup dunia fana ini. Dan di dalamnya terdapat berbagai langkah tujuan dan arah. Ada yang berjalan lurus ke depan, ada yang berjalan belok ke kiri dan ke kanan. Namun ada pula jalan cerita yang mundur ke belakang. Karena cerita kisah kenangan, tidak ada yang namanya kisah di depan yang belum diperjalankan. Kisah adalah kenangan yang telah lalu yang dilewati, yang tertanam dalam ingatan, berbunga dan menyayat berbekas di dalam hati.
Walau bagaimanapun kisah hidupmu, perbaikilah. Karena sesungguhnya awal hidupmu dimulai dari kematian. Bahagia dan deritamu tergantung dari hidupmu saat ini. Jika berdosa, bertaubatlah. Tiada dosa yang dibersihkan dengan taubat. Sebelum napasmu sampai di tenggorokan dan nyawa meninggalkan badan. Jika amalmu banyak, janganlah berbangga diri, karena surga tidak akan cukup hanya ditembus dengan amalmu. Amal bukanlah yang memasukkanmu ke dalam surga, apalagi seolah-olah surga hanya untukmu saja. Yang selamat hanyalah dia makhluk yang diberi karunia Tuhan atas kehendaknya. Dunia adalah ujian, dan akhirat hasil dari percobaan dan perjalananmu di dunia. Tiada yang Tuhan rugikan kepadamu. Semua akibat dari perbuatanmu sendiri-sendiri. Ibu, apa kabar? Bagaimana dengan hatimu? Aku sering melihatmu tersenyum, lalu kau pergi berlalu dan menangis sendiri. Aku tahu kau menyembunyikan kesedihanmu di depan kami, anakmu, agar kami, anakmu, tetap kuat menjalani hidup. Karena ibu tahu aku akan terluka jika ibu terluka. Makanya kau sembunyi di saat ingin menangis. Bu, aku bertanya bukan aku tidak merasa kesedihanmu. Aku bertanya karena tidak tahu harus berbuat apa. Aku tak tahu harus bagaimana agar kau tak merasa sedih lagi. Kesedihanmu tak ada obatnya yang bisa kubeli, Bu. Berbagilah kesedihan denganku, agar sedikit meringankan beban hidupmu. Walaupun sejujurnya aku juga sedang merasa terluka. Oh ya, Bu, aku bawa oleh-oleh cemilan. Aku bawa mangga. Aku bawa semangka.
Aku juga bawa bakso kesukaan ibu, seperti yang dulu dilakukan bapak. Ini bapak telah tiada, tapi bapak tetap ada di hati kami dan ibu, kan? Gak ada obat buat kesedihan kita, Bu. Doakan saja semoga bapak tenang di sana. Di hati dan mataku, ibu dan bapak orang terhebat yang aku kenal. Aku sudah kehilangan ayah, dan ibu kehilangan seorang suami. Jadilah tegar, Bu, agar kami anakmu melewati hari dengan tegar pula. Ya Tuhan, kalau boleh aku meminta, aku tak mau kehilangan ibu untuk selamanya. Dan kalau boleh pula memohon, biarlah usiaku kau ambil, Bu. Atau aku yang menggantikan bapak. Hatiku sudah rapuh. Satu-satunya alasan aku tetap bertahan menjalani hidup. Maafkan aku. Aku selalu menyusahkan bapak. Aku tidak bisa membahagiakan bapak sewaktu ada. Dan aku juga belum bisa membahagiakan ibu saat ini. Ya Tuhan, aku di mana saat ini? Gelap sekali di sini. Tak ada cahaya menerangiku di sini. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Di sini pengap. Di sini sempit. Di sini aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dinding ini begitu kotor dan bau. Oh Tuhan, siapa di sana? Aku mendengar suara langkah kaki di atas kepalaku. Tolong aku tersiksa di sini. Bantu aku. Di sini sangat menyiksaku. Aku ingin pulang. Kenapa tidak ada yang mau menolongku? Kenapa orang-orang tidak mau mendengarku? Suara
sudah serak berteriak, air mataku sudah kering rasanya, menangis, menjerit, meminta iba pertolongan di sini. Aku harus bagaimana? Aku sangat sakit tersiksa di sini. Aku bingung. Aku putus asa, tak tahu harus bagaimana. Ya Tuhan, apakah ini yang dinamakan mati? Apakah aku di sini, jasad di dalam kubur, di tempat sepi yang lahat dalam tanah? Aku sudah ajak kematianku, Kenapa engkau tidak menunda kematianku? Walau satu hari saja, aku ingin bertobat. Dunia ini belum sempat berbuat kebaikan. Dunia ini aku belum sempat berbuat kebaikan. Aku terlalu sibuk mengurusi diriku. Aku belum sempat meminta maaf kepada kedua orang tuaku, kepada kerabatku, kepada saudaraku, juga kepada teman-temanku. Oh Tuhan, di sini sangat menyakitkan. Harta yang melimpah tidak dapat menolongku. Jabatan dan kekayaan tidak dapat menolongku. Istri dan anak-anakku tidak ada yang mau menemaniku. Kemana mereka orang yang aku sayang sewaktu aku hidup? Kemana mereka yang selalu aku bangga-banggakan, oh Tuhan? Seandainya aku memberiku hidup satu hari saja, aku ingin bersujud meminta maaf di pangkuan ibu dan bapakku. Aku ingin meminta maaf kepada mereka yang telah aku zalimi, oh Tuhan. Aku ingin benar-benar bertaubat memohon ampun. Tapi rasanya semua itu sudah terlambat. Tapi semua itu sudah sia-sia. Aku akan tetap di sini, di tempat gelap yang tak berujung. Aku akan tetap di sini dengan siksaan, oh Tuhan. Malaikat itu datang dengan wajah menakutkan. Aku takut. Apa yang harus aku jawab? Apa yang harus aku
aku jawab atas kesalahan dan perbuatanku di dunia. Perbuatan baik apa yang aku akan sodorkan kepada para malaikat itu? Apa yang harus aku jawab dengan semua pertanyaan malaikat? Aku malu, aku takut. Tolong aku, maafkan kesalahanku. Sakit, tubuhku hancur berjamah-jamah, hancur seluruh tubuhku sakit. Tolong aku, jangan siksa aku lagi. Aku merasa tiada ampun bagiku makhluk berdosa ini. Aku akan tetap seperti ini. Ini pembalasan kesalahanku di dunia. Aku merasa, aku merasa. Tidak ada dunia yang membangunkanmu dari tidur lelapmu, karena dunia selimut tebal di saat kau sedang kedinginan. Bangunlah hadapi dunia, keluarlah darinya. Merangkaklah kalau kau tidak mampu berlari. Itu lebih baik. Setidaknya kau keluar dari selimut yang akan membakarmu. Satu cerita umat manusia tercipta dari setitik cahaya menyatu dalam rahim seorang ibu. Terlahir ke dunia ini dengan cerita hidup yang akan dilaluinya. Dan akan tiba saatnya tubuh tertanam dalam tanah, berakhirnya semua langkah tujuan di alam keabadian. Panjang tak berujung, langkah tiada terarah di tengah rimba lebatnya hutan kehidupan. Tersesat
puaskan hasrat dan keinginan hitam kelamnya. Noda-noda hitam terus menyelimuti diri, tercebur di lembah kelamnya nafsu dan kebencian, dipadu keserakahan tak kenal tuntunan. Lupa akan jati diri sebenarnya diri, lupa semua karunia Tuhan yang diberi, tak hiraukan kelak diminta pertanggungjawaban. Jawaban dengan coretan di lembar hidupnya. Dunia adalah pencarian setitik cahaya. Ada tanda bagi mereka yang mencari keagungan Tuhan, bagi mereka yang berpikir mencari apa makna hidup ini. Waktu digulirkan silih berganti sebagai wujud tanda kebesarannya. Kau manusia dicipta menjadi makhluk paling sempurna. Tidak ada ketetapan Tuhanmu yang merugikan dirimu. Semua sudah tercatat rapi dalam takdirnya sendiri-sendiri. Apa yang sudah kau dapat dari sang waktu? Apa hanya berlalu dalam hal yang semu? Tidak ada yang dirugikan atas perjalanan setiap manusia. Semua akibat dari perbuatan diri sendiri.